teman-teman, kembali lagi dengan saya Dewi. Kali ini kita akan bahas mengenai konten saya sebelumnya ya. Jadi kelanjutan dari konten saya sebelumnya ya, masalah manajemen merilis emosi. Nah, kita review kembali ya. Kita bahas apa yang kemarin ya. Jadi kemarin itu kita kan sudah membahas masalah mengenali dan menerima emosi yang hadir di dalam hidup kita. Nah, setelah kita kenali dan kita terima, langkah apa selanjutnya yang mesti kita lakukan agar emosi itu lepas atau emosi itu kita rilis supaya hidup kita bisa bahagia, damai, tentram kembali dan melanjutkan hidup kita dengan tenang, dengan tanpa beban ya gitu. Nah, sebelumnya kita harus tahu bahwa emosi itu seperti penyakit ya. Kalau kita biarkan dia berkembang, dia tumbuh di dalam hati dan pikiran kita. Nah, penyakit ini kalau kita tidak sadar itu dia akan berkembang seperti kanker ya, kanker. Nah, kanker ini lama-lama akan menggerogoti pikiran kita, kesehatan kita. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa 90% penyakit yang kita alami itu dari hati dan pikiran kita. Dan 10% itu dari makanan, gaya hidup, seperti kurang berolahraga, seperti kurang kasih masukan yang sehat ya ke tubuh, atau istirahat yang cukup. Nah, itu cuma 10% ya, tapi selebihnya adalah dari pikiran. Nah, emosi ini dia seperti kabut ya, kabut yang menyelimuti pikiran dan hati kita, itulah. Nah, bagaimana supaya kabut-kabut ini dapat kita bersihkan supaya hidup kita bisa nyaman, damai, dan tentram kembali. Jadi kita analogikan diri kita itu seperti gelas ya teman-teman. Misalnya kita minum kopi ya kan. Minum kopi itu kan selalu ada ampasnya ya kalau kita minum kopi bubuk tuh yang tradisional kan. Nah, emosi itu seperti ampas kopi yang ingin kita buang, kita bersihkan agar gelas diri kita itu bersih kembali, ya kan? Dengan bersihnya gelas diri kita, kita dapat menerima air yang jernih, air mineral, ya kan? Yang bagus untuk asupan diri kita atau hidup kita. Nah, bagaimana supaya gelas yang bersih ini bisa kita dapatkan di dalam hidup kita kembali ya. Nah, maka dari itu kita harus merilis emosi ya kan. Emosi yang datang itu harus kita sadari, harus kita maafkan. Caranya yaitu dengan kita terima, kita ampuni, kita maafkan, dan kita ikhlas untuk melepas dia pergi. Kita maafkan hati kita maafkan tubuh kita bahwa kita telah selama ini kita telah menerima emosi itu datang dan mengendap. Welcome ya, kita welcome dengan emosi itu. Tapi selanjutnya kita tidak berusaha untuk melepas, kita tidak berusaha untuk membuang emosi itu. Nah, ini yang membuat kita tanpa kita sadari itu menjadi stres atau menjadi emosional, ya kan? Seringnya kita tuh menyalahkan orang lain. Kita tidak introspeksi diri ya. Kadang kita menyalahkan begini, gara-gara kamu hidup saya jadi begini, gara-gara kamu saya merasa tertekan, saya merasa stres, ya kan? Hidup saya tidak tenang. Padahal
semua yang terjadi itu adalah karena kita mengizinkan emosi itu untuk mengendap di dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita tidak izinkan dia berlama-lama di dalam hidup kita, nggak masalah, gitu loh. Easy going, hidup ini mengalir aja seperti air, gitu loh. Malah semakin kita pertahankan emosi itu, semakin kita terlalu berpikir jauh tentang emosi itu, maka tubuh kita sendiri yang menjadi sakit, gitu loh. Tubuh kita sendiri yang mengundang penyakit itu datang. Yang terjadi itu kita sering sakit kepala, kita sering cemas, ya kan? Kita sering pernah nggak merasa nafas yang tidak beraturan atau detak jantung yang tidak beraturan, gitu kan? Nah itu adalah imbas dari kita memelihara emosi itu di dalam hidup kita, gitu. Nah, tentu teman-teman bertanya ya, sebetulnya bagaimana sih supaya emosi itu nggak kita ingat terus kan? Apalagi bila teman-teman berpikir bahwa orang yang menyebabkan kita seperti itu tuh kita ketemu setiap hari, misalnya di lingkungan kita, lingkungan rumah atau lingkungan kantor, ya kan, atau di lingkungan pergaulan kita, ketemu dia lagi yang menyebabkan kita merasa tidak tenang, ya kan. Nah ini nih sebenarnya mindset ya, mindset kita yang harus kita ubah, ya kan. Kalau kita sudah memaafkan, kalau kita sudah menerima, kalau kita sudah mengampuni apapun yang menjadi penyebab perasaan kita, hati kita itu tidak karuan dan emosi kita tumbuh dan timbul, ini harus kita lepaskan. Jadi benar-benar kita ikhlas bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah sudah menjadi takdir, menjadi pembelajaran, gitu. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi di dalam hidup kita. Orang lain itu hanya sebagai katalis ya kan, katalis supaya kita itu bisa hidup, supaya kita lebih dewasa, ya kan, di dalam kita mengambil sikap, di dalam kita bertutur kata, ya kan. Nah di dalam hidup ini kan kita selalu proses belajar dan belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ya kan. Nah itulah mengapa Tuhan mengizinkan bahwa orang-orang di sekitar kita, bahwa kita kita diizinkan untuk berhadapan, untuk kita berhadapan atau kita bersentuhan dengan emosi itu, gitu. Nah teman-teman, semua orang atau khususnya saya punya pengalaman seperti itu. Jadi pengalaman saya adalah waktu itu ada sedikit clash ya dengan teman, gitu ya, dengan teman kantor, dengan teman pergaulan, ya kan, teman sekolah, ya kan. Nah yang terjadi pada saya adalah saya merasa takut. Jadi saya merasa hidup saya tidak tenang, gitu. Ini sebenarnya ada apa sih, gitu. Kenapa saya begini, gitu kan. Saya ingin hidup saya tenang, saya ingin melanjutkan hidup saya bisa damai, easy going, seperti air yang mengalir, gitu. Jadi yang pertama saya lakukan adalah saya menerima, ya kan, yang terjadi di dalam hidup saya maafkan, saya ampuni, dan saya lepaskan, saya kembalikan lagi kepada Tuhan. Semua itu adalah proses saya belajar menjadi
orang yang lebih baik. Nah, dengan saya berpikir seperti itu, hidup saya menjadi lebih tenang. Hidup saya menjadi lebih ringan untuk melangkah. Kaki saya tidak berat untuk melangkah. Yang ada adalah dengan meningkatkan rasa welas asih, rasa cinta kasih. Jadi teman-teman, sekali lagi kita yuk bareng-bareng kita untuk belajar berproses. Semua itu perlu proses, semua itu tidak instan memang. Semua itu perlu proses. Makanya kita belajar untuk berproses, untuk kita menerima, kita mengampuni, memaafkan dan melepas. Nah, itu tadi pengalaman dan sharing saya ya kepada teman-teman. Nah, kalau ada teman-teman yang punya satu usulan bahasan apa yang harus kita bahas, boleh nanti komen ya di video saya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube saya. Konten saya berikutnya saya akan bahas masalah bagaimana cara, ini permintaan teman juga ya, permintaan teman saya, bahas dong Kak bagaimana cara kita untuk melepaskan rasa kesal ya, dengan rasa sedih atau rasa ketidaknyamanan kita apabila kita dilukai oleh orang yang pernah kita sayangi, ya kan? Nah, nantikan bahasan saya di video channel YouTube saya berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya video channel YouTube saya teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Selamat siang, Rahayu.